Di sini pencapaiannya. Jadi materinya adalah ini, ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11. Ada 11 materi nanti yang teman-teman mahasiswa pelajari. Kita akan menggunakan pemrograman C# ya. C# itu C, bukan C crash, bukan C, ini C# terus C#. Nah, bukan C crash, bukan C tagar atau hashtag. Jadi kita pokoknya C#. Software yang bisa digunakan ada 2, Visual Studio dan Visual Studio Code. Nanti tinggal dipilih aja salah satu, tidak ada masalah. Diusahakan kalau ingin menggunakan Visual Studio, jangan lupa untuk bikin akun Microsoft ya, itu juga free, jadi buat membantu kalau ada kendala, karena beberapa komputer yang ada di lab perlu login seperti itu. Terus keterlambatan 15 menit, kontraknya tadi Bapak ada katakan sekitar 3, pretest lapor dan bonus itu 30%, responsi 30, responsi 2 itu 40. Kemudian untuk klasifikasi nilai, yang kemarin teman-teman mahasiswa dapat bonus itu karena sebenarnya banyak nilainya yang 80 itu dapatnya B ya. Tapi ternyata ini kan dapat 1 ya A. Jadi kemarin Bapak masih pakai perhitungan yang lama. Jadi tetap nilainya A. Jadi ya alhamdulillah beruntung yang nilainya 80 tetap dapat A. Sebenarnya kalau secara ini 81, Bapak baru ingat, oh iya 81 ya. Udah berlaku, udah lama, udah setahunan sih. Tapi oke, nggak ada masalah. Nah, jadi ada bonus buat teman-teman semua yang kemarin. Terus udah ini aja cukup. Nanti selebihnya bisa dilanjut sama asisten. Ada Mas Aji, Mbak siapa? Aduh, Bapak lupa nih. Pokoknya ada Mbak, ada Mas, ada 3 orang kalau nggak salah ya. Betul ya? Untuk yang Visual Code-nya memang yang diinstal hanya C#-nya saja ya. Jadi nanti kalau diinstal yang net aja, yang .NET-nya itu. Untuk Mbak Asisten sama Mas Asisten, terima kasih buat ininya ya. Terima kasih buat apa? Bantuannya sudah bantu Bapak. Aduh kok baliknya. Terima kasih sudah bantu Bapak sampai sejauh ini. Mudah-mudahan lancar. Untuk waktunya Bapak serahkan langsung ke teman-teman asisten. Tetap semangat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf untuk Mbak atau ini yang untuk asisten yang mana ya? Biar saya berikan hostnya. Yang Candy Pak, atau enggak yang Amikomuan juga enggak apa-apa sih Pak? Yang Amikomi saja Pak. Amikomi saja. Amikomi. Ada Pak Amikomi? Amikomi. Amikom Pak, Amikom. Amikom, nggak pakai Amikomi ya? Iya Pak. Make a house, oke. Ya sudah, monggo. Terima kasih ya untuk waktunya dan terima kasih juga untuk bantuannya. Monggo dipersilakan dilanjut. Makasih Pak. Oke, Bapak juga terima kasih. Bentar ya teman-teman. Kakak Haji.
Mana belum ada masuk. Males login. Buruan itu. Tes. Udah kelihatan ya untuk share screen-nya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Halo, tes. Oke. Jadi hari ini kita belajar dulu ya tentang pengenalan dasar, yaitu pengenalan OOP. Nah, materinya udah gue kirim kan, guys? Halo. Udah, Kak. Udah, Oke, Kak. aman ya. Mana ya? Nah, jadi di sini tuh kita belajar dasar tentang OOP. Jadi apa itu OOP? Dari pengertiannya, guys. Untuk jadi gini, OOP merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan atau paradigma pola dalam membuat perangkat lunak. Dalam industri dikenal beberapa paradigma selain OOP seperti functional programming, procedural programming, logic programming, and mathematical programming. Beberapa bahasa pemrograman hanya bisa digunakan untuk paradigma saja, seperti Smalltalk untuk OOP, Haskell untuk functional programming, sedangkan bahasa pemrograman dirancang untuk kompatibel dengan beberapa paradigma seperti Object, Pascal, C++, Java, C#, Scala, Visual Basic, PHP, Python, and Ruby. Nah, jadi pertama kita sini akan pengenalan objek. Misalnya gini, pertama, apa itu objek? Objek dalam konteks pembuatan perangkat lunak bisa dimaknai sebagai kita melihat benda-benda di sekitar. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai mobil dan pesawat. Mobil memiliki state dan behavior yang berbeda dengan pesawat, meskipun sama-sama alat transportasi. Nah, mobil bergerak dengan cara melaju, sedangkan pesawat dengan cara terbang. Nah, itu contoh dasarnya. Teman-teman bisa bayangin nggak? Bisa. Oke. Nah, kelas merupakan, sedangkan kelas merupakan Nah, kan ada objek nih. Enggak tahu ding. Bayangin gini, objek itu sebuah benda dan kelas adalah sekumpulan dari objek. Oke. Dan objek itu memiliki sifat yang sama. Kalau misalnya objek itu dia memiliki sifat yang sama dengan benda-benda yang lain, maka bisa kita katakan bahwa mereka satu kelas. Bisa nggak? Guys? Nah, di sini misalnya ada namanya class car. Nah, di class car itu dengan cirinya yaitu string color, dia berwarna merah, kemudian transmisinya 0 karena dia manual, kemudian double speed max itu 250, kecepatan maksimalnya, kemudian kecepatan awal 0. Oke? Guys? Oke, Kak. Oke. Ya, Kak. Misalnya gini, kalau misalnya kita mau buat objek yaitu pesawat. Nah, berarti misalnya colornya silver kan ya. Kemudian transmisinya juga pasti beda ya karena dia bukan seperti mobil. Kemudian untuk double speed max-nya itu mungkin hanya dia sekitar lebih dari 250 per jam, mungkin 500 km per jam. Kemudian untuk double speed current-nya itu 0 juga. Bisa nggak kalau misalnya kita buat kelas motor, guys? Kira-kira gimana? Halo. String color. Iya. Colornya Double berapa? speed max 150 gitu ya, Kak? Iya, benar. Jadi kita cuman kayak kita mengambil hal-hal intinya aja gitu. Misalnya dia transmisinya berapa, double speed max. Kayak kita deklarasikan kita deklarasikan variabel. Jadi di sini itu kan, jadi di dalam ada variabel. Nah, hal yang membentuk dari variabel bisa kita buat objek. Dari objek kita bisa buat kelas. Kayak dari titik kita bisa buat garis, dari garis kita bisa buat gambaran.
Bener kan? Oke. Kalau ini latihan, sebenarnya mau kita langsung latihan aja apa gimana? Kita langsung latihan ya. Di sini kira-kira Visual Studio-nya jadi enggak ya? Kita coba Visual Studio. Hai guys, mana ya? Visual Studio. Kok nggak bisa search ya? Visual IXG NOPQRST. Ini Visual Studio Code-nya nggak ada. Visual Studio Code nggak ada. Visual Studio. Nggak ada ya. Mainnya ada. Ayo masuk ya. Bentar ya, kita install dulu. Guys, teman-teman di rumah. Guys, teman-teman di rumah yang online, udah install Visual Studio Code belum? Udah Kak. Oke, kemudian pada menu search ini bisa dihilangin gak ya? Nah, ini di search, nanti kita tulis C# atau pagar, kemudian enter. Nah, ada ya, ada nggak ya? Ada. Kok nggak ada ya? Harusnya yang ekstensi, Kak. Oh iya bener deng, extension mana ya? Ini ya? Ya Allah maaf deng, maaf ya. Nah ini kemudian mana ya? Nah ini kita install. Teman-teman boleh sambil ngikut juga boleh. Teman-teman yang online udah? Ini kayak bilang ini gimana ya? Ya, teman-teman yang di rumah udah belum? Lagi install Kak. Oke, kemudian buka pagar. Ini cara ini gimana ya ini? Sangat di sini komen prompt ada nggak? Komen prompt, CMD. Data din if 04.
Ya, belum dipasang juga. Ya, ini kok nggak bisa ya? Praktik komputernya nggak bisa. Ini loh, kok aku cobain manual itu nggak bisa. Kalau aku bilang, ini lah, di konsol praktik komputer nggak bisa. Karena ini tuh nggak bisa. Kemana? Langsung sih. Iya, harusnya itu langsung. Tapi kalau kita pakai Visual Studio Code, jadi kan Jelas pakai data dulu. harus pakai kita pasang ekstensi manualnya dulu. Jadi nggak boleh kenapa? Iya, kita harus pasang .NET manual. Cuy, iya, gitu doang. Pindah ke laptopku. Jadi, Tapi mereka belum itu dikasih tahu. Dari sini aja ngasih tahu. guys, teman-teman yang di online, kira-kira bisa nggak .NET-nya? Online suruh pakai ini aja Visual Studio Code. Laptop pun bisa nggak? Oh, laptopku bisa. Nah ya udah. Soalnya kan depannya kan itu pakai Visual Studio Code kan. Ini Pakai share Visual Studio kan. Ya. Kita kejadian host. Itu nama udah masuk jam kan? Namamu apa? Oh, oke. Tes, teman-teman, masuk nggak share screen-nya? Masuk. Nah, ini kan kalau misalnya nah, masuk kan suara. Nah, kalau misalnya guys, kalau misalnya kita pakai Visual Studio Code, itu kan kita harus masang ekstensinya. Nah, kalau teman-teman di rumah kira-kira kalau misalnya gini jadi nggak? Kalian coba running aja. Kalian ini kan pertemuan pertama ya. Nah, kalian udah bisa buat program sesederhana Hello World nggak? Kalau kalian tes Visual Studio Code. Kadang kita bisa nulis, tapi pas kita running itu nggak bisa. Hai guys, halo. Aman nggak aman?
Guys, halo. Nah, gini bentar-bentar. Kalian bisa ngerunning nggak projectnya? Teman-teman yang di rumah instalasinya aman? Aman nggak? Aduh, ini pokoknya gimana? Guys, Aman nggak? Saya masih menginstal, Kak. Saya baru nginstal software ya, Kak. Soalnya nggak punya.